Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan ridhonya serta nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga di siang yang penuh barokah ini, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah hiruk pikuknya kota Jakarta, Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yakni salat zuhur secara berjamaah. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan, ibadah-ibadah yang sedang kita laksanakan, dan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikut yang dimiliki kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah yang dimiliki kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini kuliah 7 menit atau kulibas mungkin Pak ya, kuliah 15 menit lah. Kalau kultum kan terlalu pendek mungkin. Baik, pada hari ini hari Rabu tanggal 20 September atau bertepatan dengan 5 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Tentunya pada hari ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, yang mana bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis taklim, instansi pemerintah maupun swasta, banyak yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih sebenarnya inti daripada kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Intinya adalah, salah satunya adalah bagaimana kita menteladani, bagaimana kita mencontoh perilaku beliau, tingkah laku beliau, ucapan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sebesar apapun peringatan tersebut, kalau kita belum bisa mencontoh perilaku Rasulullah SAW, baik perilaku, sikap, perbuatan maupun yang lainnya, berarti peringatan tersebut belum berhasil. Salah satu contoh yang beliau berikan kepada kita semuanya, ada 2 contoh saja mungkin pada siang hari ini yang perlu kami sampaikan. Contoh yang pertama, beliau mau'izah hasanah beliau yang sampaikan, yang pertama adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, Bapak Ibu sekalian, kecuali dalam keadaan sakit. Jadi apapun kegiatannya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, beliau selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan bahkan Rasulullah sampai mengecek kepada para sahabatnya sholat ke masjid atau enggak ini. Suatu ketika Rasulullah ketika sholat subuh, biasa seperti biasa beliau menyampaikan sufakum dan mengecek ada salah satu jamaahnya yang belum hadir. Biasanya beliau, sahabatnya tersebut duduk di sebelah pojok paling kanan. Itu setiap hari sahabat tersebut duduk sebelah kanan, pojok paling depan. Sahabat tersebut adalah namanya Sya'ban radhiyallahu anhu.
ketika ditungguin beberapa menit, beliau kok belum hadir sahabatnya ini. Setelah ditunggu sampai menjelang keluarnya matahari, ternyata nggak hadir juga sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu ini. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh. Selesai sholat subuh, kemudian Rasulullah mengajak para sahabatnya, coba kita lihat ke rumahnya. Kenapa Sa'ban nggak datang pada pagi hari ini? Ternyata pemimpin yang hebat adalah selalu mengecek anak buahnya. Dalam keadaan apapun, ini sholat satu hari nggak datang aja dicek oleh Nabi. Ketika diparanin, didatangi oleh Nabi Muhammad SAW ke rumahnya, disampaikan oleh istri Sa'ban, ya Rasul, suami kami kemarin setelah berpulang rahmatullah, makanya pada pagi hari ini tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi ketika sakaratul maut, suami kami Sa'ban radhiyallahu an beliau menyampaikan, istrinya ini nggak tahu apa yang disampaikan oleh Sa'ban tersebut. Yang pertama beliau menyampaikan, aduh kenapa tidak jauh, kata Sa'ban. Yang kedua menyampaikan, aduh kenapa tidak baru. Yang ketiga menyampaikan, aduh kenapa tidak semuanya. Kemudian yang disampaikan oleh Sa'ban ini ditakwilkan atau diartikan oleh Rasulullah SAW sambil Rasulullah bersenyum kepada istrinya. Wahai istri Sa'ban, sangat luar biasa suamimu adalah. Tadi disampaikan kenapa, aduh kenapa tidak jauh. Padahal rumah Sa'ban ini menuju ke Masjid Nabawi diperkirakan perjalanan 1 jam. Masih kurang jauh kata Sa'ban. Karena memang pahalanya sangat luar biasa, fadilahnya sangat luar biasa ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketika kita berangkat ke rumah Allah, ke masjid dalam keadaan suci, maka langkah kanannya Allah berikan rahmat, langkah kirinya Allah ampuni semua dosa-dosanya. Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak rahmat Allah berikan kepada kita. Semakin jauh rumah kita dari masjid, maka semakin banyak ampunan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kata Sa'ban dalam sakaratul mautnya, aduh kenapa kurang jauh. Padahal perjalanannya sudah 1 jam dari rumah menuju ke masjid. Kenapa kurang jauh kata Sa'ban. Yang kedua, beliau menyampaikan, aduh kenapa tidak baru. Suatu ketika berangkat ke masjid, Sa'ban pernah memberikan, karena perjalanan ini kan sebelum subuh kan dingin posisinya. Sa'ban terbiasa beliau memakai baju rangkap-rangkap. Jadi sampai rangkap 3 atau 4. Jadi suatu ketika di perjalanan Sa'ban memberikan salah satu baju yang diberikan kepada seseorang yang kedinginan di jalanan. Diberikan seadanya. Ternyata dari pemberian baju seadanya tersebut dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, maka dicatat oleh Allah dalam kebaikan. Maka kata Sa'ban, kenapa enggak diberikan yang baru? Yang ketiga, Sa'ban menyampaikan, aduh kenapa tidak semuanya. Suatu ketika Sa'ban memberikan sepotong roti kepada seorang yang kelaparan dalam perjalanan. Hanya diberikan sepotong saja, karena perjalanan jauh maka hanya diberikan sepotong saja. Ketika tahu pahalanya sangat luar biasa, maka beliau menyampaikan, aduh kenapa rotinya tidak diberikan semuanya. Begitu sangat luar biasa fadilah atau keutamaan kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini adalah contoh yang diberikan Rasulullah SAW. Yang kedua, beliau mencontohkan, beliau selalu tilawatil Quran, selalu membaca Al-Quran dalam keadaan apapun. Suatu ketika Rasulullah dalam kisahnya ketika naik unta pun, dalam Futuh Mekah itu diceritakan bahwasanya ketika naik unta pun membaca Al-Quranul Karim. Memang sangat luar biasa fadilahnya. Dalam keadaan apapun maka kita diperintahkan oleh Rasulullah, dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun kita diperintahkan membaca Al-Quran. Dan fadilahnya memang sangat luar biasa kita membaca Al-Quran. Fadilah yang pertama, ketika kita istiqomah membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran akan berikan syafaat, pertolongan pada hari kiamat nanti. Dalam hadisnya menyampaikan, Iqra'ul Quran. Ini adalah fi'il amar, kata perintah, Iqra'ul Quran. Fa innama ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah.
Fa inna ma ya'ti, kemudian Al-Qur'an tersebut yang kita baca tersebut ya'ti akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamah, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada pembacanya tersebut. Begitu huru-haranya pada hari kiamat, makanya Al-Qur'an akan memberikan pertolongan. Kalau kita lihat mungkin ada beberapa kejadian gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang yang kita lihat akhir-akhir ini, itu hanya seujung kukunya saja kiamat, hanya kiamat kecil istilahnya seperti itu. Itu kita sudah bingung memikirkan diri kita sendiri, bingung memikirkan keluarga kita, bagaimana pada hari kiamat nanti. Tapi jangan khawatir, ketika kita istiqomah, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi, akan baca Al-Quran, maka akan datang Al-Quran tersebut, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Yang kedua, fadilah kita membaca Al-Quran adalah merupakan mendapatkan derajat yang paling tinggi. Rasulullah menyampaikan, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun ma'as safartil kiramil bararah. Alladzi yaqra'ul Qur'an, siapa yang membaca Al-Quran, ma huwa mahirun, dalam keadaan mahir atau tahu, mahir, tahu makharijul hurufnya, tahu sifatnya, tahu tajwidnya, ilmu tajwid mengetahui semuanya, maka kata Rasulullah, ma'asyafaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat-malaikat yang mulia, akan dilindungi oleh para malaikat. Kemudian pertanyaannya bagi kita, bagaimana kalau kita belum mahir membaca Al-Quran, masih terbata-bata membaca Al-Quran? Kata Rasulullah, wa yatata'u ilaihi, ketika kita membaca Al-Quran dalam terbata-bata, maka masih mendapatkan pahala, dua pahala, pahala yang terbata-bata dan pahala yang membaca Al-Quran. Yang terakhir, fadilah atau keutamaan kita membaca Al-Quran diperlihatkan oleh Rasulullah SAW merupakan akan mendapatkan sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ketika ada seseorang berkumpul di salah satu rumah Allah, di rumah kita, berkumpul dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, yatluna kitaballah wa yadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, turun atas mereka sakinah, turun atas mereka kasih sayang, turun atas mereka kenikmatan sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan turun atas mereka rahmat. Jadi ketika kita kumpul dengan saudara kita, kumpul dengan keluarga kita, kumpul dengan kaum muslimin dan muslimat untuk membaca Al-Quran bersama-sama, maka disitulah rahmat Allah akan turun, maka disitulah sakinah Allah akan turun. Maka jangan khawatir ketika kita sudah berkeluarga, yakinlah kalau kita istiqomah untuk membaca Al-Quran, pasti keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di situ saja, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah, dan keluarga kita, perkumpulan kita dijaga oleh para malaikat. Alangkah indahnya kalau keluarga itu dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan dipamerkan oleh para malaikat tersebut, wahai para malaikat, lihat, hambaku sedang baca Al-Quran, hambaku sedang belajar Al-Quran. Untuk itu, di peringatan Maulid tahun ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan, kita mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Minimal dua lah Bapak Ibu sekalian, kita bersolat berjamaah bagi laki-laki 5 waktu, dan kita istiqomah atau mendawamkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan kita, keluarga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kita diberikan tetap kesehatan, iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك والقمر أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.